Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Becangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Becangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Nah sahabat, Alhamdulillah saya sudah kembali ke Padang setelah mudik selama lebih kurang 2 minggu, dan Alhamdulillah kami keluarga telah sampai di Padang dengan selamat. Nah, ada satu kisah menarik sahabat dari perjalanan kami, khususnya ketika berada di kampung. Nah, sahabat Pendikar Becangon, ada sebuah kisah menarik, khususnya ketika kami berada di kampung di sebuah desa bernama Ngadirejo di Kabupaten Temanggung di lereng Gunung Sindoro. Di satu malam itu saya diajak seorang teman untuk pergi ke satu desa yang lebih tinggi lagi dari tempat tinggal atau dari rumah orang tua, ya, dari desa namanya Gintung. Nah, apa kabar orang Gintung? Waktu itu sekitar jam 9 malam kami naik ke sana, naik sepeda motor sahabat. Nah, di tempat tinggal orang tua saya saja itu sudah dingin, apalagi ini lebih tinggi lagi tempatnya, malam-malam hari lagi, sehingga tentu udaranya lebih dingin lagi. Nah, sebagian orang berada di tempat dingin seperti itu mungkin perlu jaket. Ya, bahkan orang kampung setempat pun juga perlu jaket untuk pergi ke tempat tersebut, apalagi malam hari. Namun ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak perlu jaket sahabat, hanya dengan pakaian biasa saja, dan bahkan dengan kaos saja yang tipis itu sanggup untuk berada di tempat yang dingin. Ada satu kisah menarik sahabat berkaitan dengan apa yang saya alami tersebut. Itu sebuah kisah sufi, dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Abu al-Hawari. Ketika itu beliau sedang bersama Abu Sulaiman ad-Darani berkendara menuju ke kota Mekah. Nah, tanpa disadari waktu itu Ahmad bin Abdul al-Hawari terjatuh kantong bekalnya di tengah jalan, dan peristiwa itu beliau ceritakan kepada Imam Abu Sulaiman ad-Darani. Mendengar kisah dari Imam Ahmad bin Abu al-Hawari ini, Imam Abu Sulaiman ad-Darani berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhan yang mengembalikan barang yang hilang." Tidak lama setelah beliau berdoa, datang seseorang mendekati dan bertanya kepada mereka berdua, "Siapakah yang kehilangan kantong ini?" Ternyata orang tadi mendatangi mereka karena menemukan sebuah kantong berisi bekal makanan di tengah jalan. Nah, orang tersebut bermaksud untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Karena kantong itu memang miliknya, maka Imam Ahmad bin Abu al-Hawari menerima kantong tersebut. "Oh, itu kantongku." Kemudian kantong itu beliau terima dan dikembalikan oleh orang yang menemukan tersebut. Melihat kejadian ini, kemudian Imam Abu Sulaiman ad-Darani berkata, "Hai Ahmad, memang engkau kira Allah membiarkan kita tanpa air?" Jadi yang dimaksud oleh Imam Abu Sulaiman tersebut adalah bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya kehausan di tengah jalan. Maka ketika Imam Abu Sulaiman berdoa, Allah kabulkan doanya dan dikembalikan perbekalan yang berisi air tersebut. Ya, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Imam Ahmad bin Abu al-Hawari. Setelah kejadian itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanan sampai di malam hari.
dan cuacanya semakin lama semakin dingin sahabat. Ya maklum di padang pasir ya, kalau siang panas terik sekali dan ketika malam itu bisa dingin sekali sampai menusuk tulang. Nah, beruntung mereka berdua mempunyai persiapan dan melengkapi perbekalan dengan pakaian hangat ya. Jadi mereka berdua kemudian menggunakan pakaian yang tebal, pakaian bulu. Tidak lama setelah itu mereka bertemu dengan seseorang yang pakaiannya lusuh dan tidak berpakaian yang tebal ya, pakaiannya sudah lusuh, dan kalau dilihat secara normalnya orang ini harusnya kedinginan. Dengan cuaca sedingin itu beliau cuma pakai pakaian yang lusuh. Maka kemudian Imam Abu Sulaiman menawarkan, kami hendak membagi apa yang kami miliki kepadamu. Maksud beliau adalah beliau ingin membantu orang yang berpakaian lusuh tersebut ya, mungkin dengan meminjamkan atau memberikan pakaian yang mereka miliki supaya orang itu tidak kedinginan. Nah, di luar dugaan orang yang berpakaian lusuh itu berkata, panas dan dingin itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jika Allah menyuruh keduanya, maka keduanya akan melindungiku. Dan jika Allah menyuruh keduanya, maka keduanya bisa meninggalkanku. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa orang tersebut ternyata tidak merasa kedinginan, walaupun beliau tidak menggunakan pakaian yang tebal atau pakaian yang berbulu. Kenapa? Karena beliau meyakini bahwa panas dan dingin adalah ciptaan Allah, maka beliau berserah kepada Allah. Jika Allah kehendaki, maka panas dan dingin itu akan menjadi sahabatnya ya, panas dan dingin itu akan melindunginya, artinya bahwa dia tidak akan merasa kedinginan, dan kalau panas tidak akan merasa kepanasan. Tapi kemudian kalau misalkan Allah menghendaki menyuruh panas dan dingin itu meninggalkan orang tersebut, maka ya panas dan dingin akan meninggalkannya. Artinya apa? Artinya ya orang itu bisa kedinginan, bisa kepanasan kalau Allah kehendaki. Di sini mengandung satu pelajaran tauhid sahabat, bahwa orang yang berpakaian lusuh tadi karena cintanya kepada Allah, karena tauhidnya kepada Allah, maka walaupun cuaca dingin beliau tidak merasa kedinginan, karena Allah menghendaki dia tidak kedinginan. Walaupun berpakaian yang sederhana, yang lusuh, tidak menggunakan pakaian yang tebal, maka dia tidak akan kedinginan karena keberserahannya kepada Allah, karena keyakinannya bahwa Allah akan melindunginya dari dingin ya. Bukan pakaian tebal itu yang melindungi dia dari dingin, tapi Allah yang menghendaki supaya dingin tidak meninggalkannya. Artinya dingin justru melindunginya sehingga orang itu tidak merasa kedinginan. Nah, kemudian orang tersebut berkata lagi, aku sudah terbiasa berjalan di tempat ini selama 30 tahun, dan selama itu aku tidak pernah menggigil kedinginan. Aku diberi pakaian dari cinta Allah pada musim penghujan, dan aku diberinya pakaian yang dapat merasakan sejuknya cintanya pada musim kemarau. Nah, kalimat terakhir ini adalah kalimat yang indah sahabat. Walaupun kisah ini kisah yang sederhana, tetapi bagi saya ini merupakan kisah yang sangat indah, memberikan pelajaran kita kepada tauhid, memberikan pelajaran kita akan cinta kepada Allah. Saya ulangi lagi kalimat terakhir tadi. Jadi orang yang memakai pakaian lusuh tadi mengatakan, aku diberi pakaian dari cinta Allah pada musim penghujan, dan aku diberinya pakaian yang dapat merasakan sejuknya cintanya pada musim kemarau. Jadi maksud dari kalimat ini adalah bahwa karena cintanya kepada Allah, maka Allah melindunginya di musim penghujan sehingga dia tidak merasa kedinginan. Dan juga karena cintanya kepada Allah, maka Allah memberikan pakaian di musim panas sehingga ketika panas orang tersebut tidak merasa kepanasan. Nah, demikian sahabat, sebuah kisah yang sangat mendalam artinya. Semoga dapat memberikan inspirasi, dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, dapat meningkatkan iman kita, dan menambah rasa syukur kita bahwa
Allah selalu menjaga dan melindungi kita di setiap kesempatan. Maka jangan takut dengan panas, jangan khawatir dengan dingin. Selama Allah menjaga kita, maka kita akan tetap berada dalam keadaan yang aman dan tentram. Selama kita meyakini, selama kita berserah kepada Allah. Nah, sahabat, demikian saja kisah pada episode ini. Semoga dapat menambah kecintaan dan keimanan kita, khususnya saya sendiri yang menyampaikan. Insyaallah kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Angon. Terima kasih atas dukungan sahabat, dan mohon dukungannya terus, mohon doanya agar channel Pendekar Bocah Angon bisa terus berkembang dan memberikan banyak manfaat kepada para viewer, kepada para subscriber dimanapun berada. Nah, saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Angon. Di sebuah desa bernama Ngadirejo. Aduh. Di rumah ya Tuhan yang mengembalikan barang yang tertinggal. Ulangi. Siapakah siapakah yang kehilangan barang? Ulangi.